أفلا يتدبرون القرآن. Sebenarnya tinggal praktek lah, udah banyak yang dibahas, udah banyak yang dikupas, tinggal pelaksanaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a wa mursalin liyursiduna safi umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sahibil ayati bayyinati wal hujjati bahirati wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Segala puji kagungan Allah yang telah menciptakan kita, menjadikan kita, yang telah membuat sebuah kejadian, peristiwa yang mana seharusnya lebih banyak disyukuri dengan cara praktek, dengan cara berkarya. Sebenarnya minggu kemarin saya nggak sakit, pura-pura aja. Ya, Pak Gunawan ya, pura-pura sakit, pegel, nunggu lama. Ada yang ngamuk barusan di luar. Jadi pikiran berkali-kali saya sudah bilang apa namanya, dari pikiran itu tubuh akan merespon. Jadi sakit kemarin itu lantaran beban pikiran sehingga tubuh merespon, tumbang. Habis maghrib noroktok bahasa Indonesia aja. Noroktok bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Yang orang Sunda menggigil. Apa sih yang dipikirin? Ya banyak lah. Di antaranya kenapa nggak jadi pelajaran yang udah-udah, kenapa nggak diantisipasi yang udah-udah terjadi, sehingga tujuan kita, apa yang akan dituju, kemana kita bisa sampai dengan selamat, mulus rahayu. Kan yang udah-udah kan, saya bukan mau mendiskriminasi, kan ada pelajaran, kita ngumpul bareng-bareng, si jago Tapok, Bekasi, Jakarta, Bogor, Tambun, Depok. Tambun hadir 1 orang, kemarin hadir 3 orang.
kemarinnya lagi 2 orang. Itu kan pelajaran, seharusnya diambil pelajaran, seharusnya menjadi kita punya antisipasi, punya strategi bagaimana kita menyikapi supaya tidak terjadi lagi corencang, bahasa Sundanya. Corencang itu semakin berguguran. Yang bertahan insya Allah berapa orang kira-kira Pak Ustadz? Tambun 1. Harusnya akan jadi pelajaran buat siapa saja, entah yang di Bekasi berapa orang yang bertahan? Atau yang di Jakartanya, yang di Jakarta berapa yang bertahan? Atau yang di Majalaya berapa yang bertahan? 2. Nah, itu jadi pelajaran mengapa bisa sampai seperti itu dan bagaimana cara menyikapi dan mengantisipasi supaya nggak terjadi. Pelajaran yang sangat harus diperjuangkan karena kita itu sudah sepakat kita bersama-sama bersahadat, artinya sudah saadat, nggak ada lagi paing-aing bahasa Indonesia semau gue gitu, aing-aingan, misah antara minyak dengan air. Bagaimana itu caranya memisahkan atau supaya tidak terkontaminasi, supaya tidak berpisah. Nah, itu diantisipasi. Itu alasan kenapa saya pura-pura sakit. Ditawarin sama gua, ke rumah sakit om, ke dokter om, ke puskesmas om. Enggak wah, saya enggak sakit. Ya itu alasannya wah. Karena yakin dari dulu begitu tubuh itu akan merespon apa yang kita pikirkan. Jadi kesehatan tubuh itu dipengaruhi sejak awal dari kesehatan jiwa, kesehatan batin. Sehat dulu batinnya, baru sehat semuanya. Tubuhnya juga sehat. Ini bagian pelajaran. Bisa nggak mengambil sikap yang baik? Jangan jadi contoh yang tidak baik. Apalagi sudah di wawor dibewarakeun. Sudah semuanya tahu, semua orang memandang. Itu kalau saja sang ketua ini melempem gitu, Om Ir melempem nih, yang lainnya pasti melempem. Itu ada juga yang diawali dari buntutnya yang melempem, saling menunggu, saling mengandalkan, akhirnya kan yang tadinya kuat melempem. Itu mah hukum alam. Saya menceritakan hukum alam, bagaimana menyikapinya. Itu kita kan sedang belajar berorganisasi, belajar berkumpul, belajar terstruktur. Organisasi itu organ-organ kan, masing-masing ada fungsinya. Lakukan sesuai fungsinya. Bang Aris fungsinya apa? Koordinator Ustadz gitu.
tanggung jawab itu koordinator Ustadz. Sesuai fungsi. Om dong fungsinya apa? Ketua harian. Ya sehari-hari harus mengetuai sebagai orang tua. Halo ketua, ketua harian atau ketuaan, kayak gitu. Kan sudah pada tahu semuanya, maka cermin lah, pakai cermin diri. Jadi supaya jadi contoh buat yang lain. Karena apa? Janji Bapak yoyo 1000, nanti jadi guru nih. Kita itu sudah jadi guru. Dilihat, diperhatikan, diguguk dan ditiru. Hati-hati niru yang jeleknya, walaupun secara sudut pandang biasanya kebanyakan orang melihat yang jelek-jeleknya. Pasti itu barusan diceritain Mas Ino, itu sudah hukum alam. Bagaimana caranya kita mengantisipasi supaya pandangan orang tidak negatif? Karena yakin diri kita itu punya kenegatifan, ada potensial negatif, ada potensial positif. Baterai namanya juga kan. Kalau nggak ada negatifnya, nggak bisa dicas juga, nggak bisa apa namanya, nggak bisa untuk mengangkat beban starter. Nggak ada negatifnya soalnya. Baterai kan kalau nggak ada negatifnya gimana itu starter bisa cekekek nggak? Bahasa cekekek apa sih? Ya standarnya begitulah. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, juga keluarganya, tak lupa juga pada penganutnya, tabiin, tabiut, hingga kepada kita yang sami hadir di makom ini, juga yang berada di rumah sama. Semoga kauban dengan rahmat dan salam. Amin. Judulnya tadi kepanjangan. Coba itu kita selalu harus bisa mengambil pelajaran. Jangan dulu ke hikmah deh, kejauhan. Emangnya bisa diambil hikmah? Kalau udah Andre bisa ngambil hikmah. Kapan? Kalau dagang sepi, aku bisa ngambil hikmah. Gitu kan? Oh, dagang lagi sepi nih. Aku ambil hikmahnya aja deh. Ambil pelajaran untuk cambuk diri, untuk memicu, mencabut semangat yang tadi dibilang Mas Ino, semangat diri. Tapi kan perlu contoh, biar gimana juga. Makanya sakit pinggang, ya saya pura-pura aja sakit pinggang. Meriang, ya pura-pura meriang. Aslinya mah kan sehat, hanya beban pikiran. Bagaimana kita cara apa namanya tadi supaya negatif itu tidak nampak, tapi tidak menjadi contoh. Maka kita harus ridho, harus ikhlas dalam bertindak, ikhlas. Ridho sudah ditentukan, engkau ketua harian, ridho. Maka harus ada setiap ridho ikhlas, bahasa sederhananya adalah aksi dan reaksi. Bahasa yang sudah bergema di Nusantara, setiap aksi ada reaksi, setiap ada ridho ada perbuatan yang ikhlas, tidak mengandalkan lagi, tidak
apa namanya, ini jadi mengingatkan porsi ini nggak apa-apa sambil hiburan biar nggak terlalu tegang. Kalau terlalu tegang nanti kejedang ke belakang, jedang, santai aja. Jadi sebenarnya kita itu harus punya sudut pandang yang bermagam-ragam, punya strategi banyak, apalagi kalau udah medal. Saya udah bahas guru batin itu pertama harus punya bisa melihat kesempatan dan ambil kesempatannya itu. Yang kedua, terus belajar dan belajar terus ngaji dan mengkaji terus nggak berhenti. Ngaji mah pensiunan, belajar itu nggak ada pensiunnya, tolak itu nggak ada pensiunnya. Bapak sering ngomong ngaji mah pensiunan, Henry. Pernah dengar gitu nggak Pak? Dari uang ngaji itu nggak ada pensiun, nggak ada berhentinya. Artinya setiap hari, setiap detik terus kita pelajari sehingga kita mendapatkan pelajaran-pelajaran yang bisa kita terapkan. Yang ketiga apa? Buka lagi deh, baca lagi apa yang sudah kita bahas bersama di papan tulis, ciri medal guru batin. Yang keempat apa? Banyak strategi. Yang ketiga, problem solver. Begitu ada masalah, begitu ada trouble, ada situasi yang genting, dia punya solusi, dia bisa memecahkan, gak jadi mandek. Itu pelajaran, itu buat ukuran juga yang saudara-saudara saya yang sudah medal ini, nih Om Bani, Odol, pelajaran, perhatiin itu terus, perhatiin. Percuma ada bisikan, percuma ada lintasan kalau nggak ada prakteknya. Praktekkan pada itu yang empat. Ada kesempatan ambil, jangan terus pelajari, jangan berhenti, terus dikaji pelajaran apa kesempatan itu, kemudian ambil tadi problem solver, pemecah masalah. Ketika ada masalah harus punya pemecahannya, karena kalau mandek satu mandek semua itu. Yang keempat, banyak strategi yang bisa diterapkan, banyak strategi, jangan satu doang. Kalau satu doang sama aja kita dengan menganut atau terpengaruhi oleh pelajaran Dajjal, memandang permasalahan cuma satu sudut pandang. Kita harus punya banyak sudut pandang sehingga kita bisa mendapatkan banyak strategi, minimal 10 sudut pandang. Jadilah dasar muka yang punya 10 muka. Kalau bahasa kerennya multivisi, gitu. Multivisi, banyak punya pandangan itu. Multi perspektif. Jangan cuma ngelihat dari depan doang, kita harus bisa ngelihat dari belakang. Depan, belakang, samping kiri, samping kanan, depan ke kanan, depan ke kiri, belakang ke kanan, belakang ke kiri, 8. 2 lagi mana? Atas, bawah.
Kita harus berisik melihat perspektif dari atas juga dari bawah. Itu dasamuka. Dasamuka itu punya wajah 10, punya tangan 20, sehingga dia juga punya yang namanya multi talent. Bahasa kitanya apa? 10 karya. Dengan tangan itu 10 karya, 10 strategi yang bisa kita apa namanya? Yang bisa kita laksanakan untuk memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi. Dia ada upayanya, kita itu ada effort, bahasa Inggrisnya ada upaya. Jangan dipakai yang satunya terus. Ada cadangan-cadangan devisa. Itu Rahwana itu di sudut pandang yang lain bukan penjahat, justru yang punya kekuatan. Raksasa itu simbol kekuatan, simbol kemampuan. Itu seperti itulah kira-kira saudara-saudara yang dimuliakan Allah dimanapun berada. Jadi ketika kita menghadapi masalah, tidak kecil hati pada akhirnya. Saya mah hanya pura-pura nyontoin atau apa sebagai cambuk. Nih kalau gue nggak ngaji gimana ya? Gitu. Seumpama saya nggak ada, apa mau bubar? Seumpama Waena nggak ada, apa mau bubar? Kayak gimana strateginya yang harus diterapkan? Jadikan pelajaran yang udah-udah kejadian masa lalu. Makanya ulil albab itu orang yang sudah bisa membuka pintu masa lalu, masa depan, dan hari ini. Ulil albab di Al-Quran adalah seseorang yang mampu membuka pintu masa lalu, masa depan, dan hari ini. Artinya berpikir tentang masa lalu, berpikir tentang kejadian akan datang, dan berpikir saat ini. Yang udah-udah bagaimana supaya kita bisa nyampe ke depan. Itu ulil albab. Pikirkan hari ini apa yang sedang terjadi, bagaimana strateginya. Jadi kita nggak halu lah di ajaran ini tuh, nggak halu bahasa keren itu sekarang, halu loh gitu. Halo, bukan angan-angan. Halu itu halusinasi. Tadi ditanyain, itu udah sepakat belum itu kosakata yang baru-baru itu? Gercep baru itu kosakata baru, termasuk halu barusan menjadi kosakata baru. Itu kembali ke syahadat, kembali ke tahun Bismillah syahadat. Syahadat itu syahadat. Syahadat itu gak bisa kita tanpa laku. Jadi harus salaku dulu. Satu laku, salaku, satu perbuatan, satu misi, bahasa kerennya. Misinya apa kita? Tujuan kita apa, kemana? Memajukan ajaran ini atau cukup begini saja? Mau dibawa kemana kita? Kan tergantung yang di depan tadi. Ulil albab yang di depan tadi siapa aja? Ketua harian, ketua umum, bendahara, sekretaris, ustadz, pendamping ustadz, pembimbing, ya. Kan tergantung ya. Kan Waena nyontoin 3 malam 3 hari mukim
Ya sesuai kadar lah. Kalau memang nggak bisa mungkin datang tepat waktu, karena kita udah sepakat jam 11 mulai loh dulu. Sepakat kan? Halo? Kasihanlah sama yang seharian di sini, Mas Tono, gulang guling, nggak jelas mau masak apa, agak ada yang dimasak, akhirnya apa? Nyambut singkong orang. Kasihan, katanya kita kan ngaji rasa, ya harus merasakan penderitaan orang juga. Minimal kita bisa upayakan tepat waktu. Pentolannya dulu deh, saya nggak nuntut yang lain bakal mengikuti. Tuh Uri Handayani ing ngarep ayo nama ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tut Uri Handayani. Yang di belakang mah bakal ngikutin, tergantung yang di depan. Yang di depannya gimana ini? Halo pemir, halo. Gue mah nyambuk gue aja, karena gue kemarin nggak hadir kan. Gue kepret diri saya sendiri, walaupun saya pura-pura sakit. Itu Uri Handayani, konsep orang Nusantara. Gunakan itu terus, pakai di kehidupan kita, di pada memperjuangkan tujuan kita ingin diampura dosa perdosaan, apalagi diterima iman Islam, apalagi mulih kajati mulang ke asal husnul khotimah. Ya laksanakan papakem yang sudah diisyaratkan oleh leluhur kita. Ada juga di Sunda yang namanya Tribuana Tangtu, ada Rama, Ratu, Resi, sama poinnya, sama ke situ tadi. Ing ngarso sung tulodo, sama yang di tengah ing madya mangun karso tut Uri Handayani. Rama, Ratu, dan Resi. Rama keramaan, keramat, Rama. Akhirnya diserap bahasa Arab karoma. Padahal di kita itu sebenarnya Kak Rama. Rama itu kebapaan. Yang namanya bapak itu punya visi misi. Bukan permisi, bukan. Punya pandangan ke depan jauh, punya tujuan yang akan ditempuh. Hati-hati, jangan sampai kena begal. Berulang-ulang saya ngomong, aduh, begal, berhati-hatilah. Itu. Nah itu yang unsur negatifnya itu, bagaimana caranya kita minimalisir. Dengan apa? Pertama dengan takut, sudah menjadi apa? Ijazah kita kan. Pertama itu untuk meminimalisir kemungkinan yang negatif itu dengan takut. Yang kedua harus tahu takdir. Ya apa tahu takdir kita? Ridho, terima. Di awal itu menerima kuping di sini, hidung di sini, madepnya ke bawah bukan ke atas. Coba bayangin kalau hidung madep ke atas. Dan tepat, adil gitu. Menempatkan takdir, kadar kita, Gusti Allah menciptakan hidung ditempatin di sini. Coba kalau di sini. Kan kebayang itu tiap 5 detik nyium. Ya kan? Nah itu ridho dengan takdir. Bagaimana caranya menggunakan
takdir yang sudah ada digunakan dengan yang benar, yang ikhlas itu tadi, mukhlas, mukhlis, seperti itu. Kemudian apa lagi selain itu Pak Ustadz, untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang negatif sebagai strategi kita untuk supaya bisa sampai ke tempat tujuan. Jangan ngayal dulu ke sana lah. Saya bilang berulang-ulang, jangan dulu ngayal, jangan dulu halusinasi. Kita tujuan kita tuh di sana. Dari visi misi kita di mana? Aku hendak, aku ingin, aku akan kemana? Ini strateginya. Aku akan berangkat ke UMKM. Bagaimana strateginya? Sementara kita baru tidur, misalnya jam 2, kemudian nanti jam 4 harus masak, misalnya. Strateginya itu gimana? Supaya mulus rahayu nyampe ke UMKM. Gue nggak ngomongin majelis ya, ntar ada yang merasa terpukul. Gue soalnya yang terpukul. Yaitu strategi, gunakan strategi alternatif apa yang bisa kita gunakan. Jadi pembenahan administrasi sedang dilakukan sebagai upaya kita menertibkan tertib administrasi tertata. Maka RAMA itu aturan yang bisa mengikat nantinya, yang bisa kita laksanakan. Tata krama, keramaan. Ratu itu keratuan, jadi keraton. Itu secara apa bisa kita bahas nanti secara detailnya lah. Punya krama, punya aturan supaya tertib kita itu, hidup kita. Kalau waktunya makan ya makan, waktunya sholat, waktunya kan semuanya ada pos-posnya. Itu kan dengan tadi apa administrasi kita rancang ulang supaya tertib, baik dari sisi keuangan, keanggotaan, dan lain-lain. Saya nggak marah, saya nggak kecewa. Saya mah cuma ngasih tahu, yang melakukan ya dirinya sendiri, masing-masing, yang akan menanggung akibat dan tanggung jawabnya pun masing-masing. Karena setiap kekuatan, setiap kemampuan pasti diimbangi dengan yang namanya tanggung jawab. Punya kekuatan sebagai ketua, punya kemampuan sebagai ketua, dituntut nanti tanggung jawabnya. Termasuk saya ngomong ini pun akan ada pertanggungjawaban. Maka sering kejadian sari kabukti rasa kabuka, apa yang saya diomongin kejadian. Itu nggak Ustaz? Karena saya kan membaca hukum alam. Yang saya bicarakan itu, yang saya omongin itu hukum alam. Ini loh, bila begini nanti akan menjadi begini. Itu kan hukum alamnya begitu. Bila habis makan, pertama mata kena ketembak tuh, kerip-kerip, nanti berapa jam kemudian perut minta keluarin. Ya itu kan hukum alam kayak gitu. Natural, disebutnya sunatullah di Al-Quran itu. Hukum alam, hati-hati. Apa yang saya bicarain juga ini saya
inginnya berhati-hati, tapi terlalu berhati-hati juga nggak baik. Jadi siapa yang watawasau bil haq watawasau bis sabr, yang memperingati tentang kebenaran, tentang hak, kan sebelum mendapatkan hak itu kita melakukan kewajiban-kewajiban. Jangan ngayal kita dapat hak kalau nggak melakukan kewajiban. Itu nggak kira-kira para hadirin? Saya merasakan, ketika saya ngomong begini, ada yang ada yang tersentuh, saya merasakan. Ada yang takut kejadian, saya merasakan itu. Justru yang saya bicarakan itu kejadiannya akan datang, saya omongin hari ini. Kejadian, Mas Om siapa yang saya tangkap itu Pak Usman. Kok ngomong gini sih? Itu kan tempo hari minggu lalu. Om Ir kok ngomong gini? Kan kejadian. Nah, maksud saya dengan saya ngomongin apa yang akan terjadi di masa datang tuh, kita supaya punya strategi untuk bisa mengantisipasi, bangunkan itu yang namanya apa? Semalam saya ngomong insting atau otak kecil kita itu bangunkan. Ada yang namanya otak kecil di belakang sini itu memuat insting namanya, yang isinya itu antisipasi, protektif, menyerang, menerjang, menerkam, memburu. Otak kecil itu di sini, di belakang sini. Kita gunakan yang antisipasinya, yang protektifnya, yang apa Om? Bila ada serangan, bukan bantahan, itu mengeyel. Ngebantah itu mengeyel. Mengantisipasi supaya tidak akan terjadi, menandai wilayah. Itu tugas otak kecil, itu menandai wilayah. Itu yang pertama, yang paling tua Allah ciptakan unsur di diri kita. Atau paling tua, kok mertua sih? Alat pendeteksi di sini di belakang kepala ini, lembah tua, bukan mertua. Di lembah tua ini alat pendeteksi itu harus dibersihkan, harus dimukodas, harus disucikan. Seperti halnya Nabi Musa ketika berada di lembah tua kan melepaskan terompah, melepaskan tongkat. Di sini di belakang sini ada namanya otak kecil. Itu isinya insting. Insting itu akan menerima yang namanya, boleh saya ngomong wahyu nggak? Uhya, soalnya di Al-Qur'annya surat Al-Qasas ayat 7. Insting bagaimana yang akan kita lakukan itu dari insting di sini, otak belakang yang kecil. Mengantisipasi, bangunkan itu, bersihkan, jernihkan, disucikan oleh kita sendiri. Bagaimana? Ya itu tadi, dengan cara kita medal guru batin itu gunakan yang 4. Ambil kesempatan, belajar, ambil pelajaran supaya Anda dapat pelajaran, problem solver, pemecah permasalahan, dan strategik, punya strategi untuk kita bisa sampai ke tempat tujuan. Walaupun pada akhirnya nanti yang namanya sampai ke tempat tujuan itu disebut salamun alaikum tibtum wadkhuluha khalidin. Begitu nggak Pak Ustaz? Ketika sampai ke tempat tujuan itu disambut salamun alaikum tibtum wadkhuluha khalidin. Benar nggak? Coba takut salah saya.
dan yang namanya selamat. Yang kedua, ketika di perjalanan terhindar ya dari yang namanya segala macam mara bahaya. Kalau belum nyampe, kita masih di perjalanan, terhindar dari segala macam mara bahaya, termasuk begal, termasuk kehabisan bekal, termasuk ditanya surat-surat. Satu lagi apa? Kelelahan, termasuk jangan sampai kelelahan. Itu di perjalanan kita, supaya yang namanya selamat itu di perjalanan terhindar dari yang itu. Di awal sebelum melangkah apa? Pasrah kan? Pasrah sumerah terhadap apa? Terhadap takdir, terhadap qada, terhadap qadar, terhadap jamal, kamal, kohar, dan apa nggak Pak Ustaz? Jabar. Pasrah terhadap itu. Ada yang namanya kohal, jamal, jalal, jabar, pasrah sumerah. Nanti ditanyain ke Pak Ustadz apa artinya jalal, apa artinya jamal. Saya nggak ada waktu untuk menjelaskan ulang. Mungkin itu aja sebagai motivasi. Mohon maaf bila saya sengaja membuat drama. Agar apa? Tujuannya untuk bisa mereview diri masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.